1997 사람들은 거리로 내몰렸고 Pada tahun 1997, negara Korea Selatan mengalami kebangkrutan. Akibatnya banyak orang diusir ke jalanan. Kok Hee dan keluarganya memutuskan untuk pergi jauh, tepatnya ke negara Kolombia. Dalam perjalanan, mereka mengalami sedikit insiden ketika di lampu merah, seorang pria asing tiba-tiba membegal mobil yang mereka tumpangi dan mencuri tas milik si ayah. Kok Hee yang melihat itu mencoba mengejar si pencuri. Tapi apa daya, dia pun harus kehilangan jejaknya karena si pencuri menggunakan motor RX King. Dan terlihat warga di sana tidak ada yang menolong karena faktanya hal seperti itu sudah biasa terjadi di Kolombia. 내 나이 때 아버지는 파병군인이었다. Kemudian mereka pergi ke tempat kenalan ayahnya saat menjadi tentara yang sekarang sudah sukses di Kolombia. Dulu ayahnya Kok Hee sering membantunya lolos dari kematian. Katanya keluarganya akan dibantu saat datang ke Kolombia. Orang itu bernama Park. Karena merasa kasihan, Park kemudian mengajak mereka ke toko dan dikenalkan pada seorang bos wanita. Tapi si bos lebih tertarik pada Kok Hee untuk dipekerjakan karena dia masih muda. Sedikit info, di pasar ini terdapat beberapa orang Korea yang mempunyai toko dan menjual baju dari pasar Pyeonghwa. Dan untuk mendapatkan barang tepat waktu, diperlukan koneksi dengan petugas bea cukai yang korup. Dan Park ini adalah pemimpin dari pedagang Korea yang ada di sana. Untuk tetap bertahan hidup, Kok Hee pun bekerja sangat keras dan rajin. Tidak lupa dia juga mulai belajar bahasa Spanyol agar lebih mudah berkomunikasi dengan orang setempat. Aquí, y duro. Suatu hari saat bekerja, dia melihat dua orang pencuri yang membawa pistol. Seperti biasa, aksi tersebut adalah makanan sehari-hari orang di sana. Untuk ibunya, beliau kini sudah bekerja menjahit lagi. Sedangkan ayahnya makin menggila sejak kemarin, bahkan dengan sesama orang Korea. Singkat cerita, tahun pun berganti dan sekarang sudah memasuki tahun 2000. 한국으로 돌아가야 하니까. 오신다고요? 네? Suatu hari, Park mengobrol dengan keponakannya. Dia berencana menambah konvoi meskipun di daerah non-pemberontak. Dia pun membutuhkan seseorang untuk mengawasi orang yang bernama Suyong. Tidak jauh dari sana, Kok Hee dan ayahnya terlibat sedikit cekcok karena si ayah yang diusir dari tempat kasino. Melihat itu, Park memiliki ide untuk merekrut Kok Hee. Malam harinya, Park mengajak Kok Hee untuk mengobrol. Dia mengatakan saat dia seusia Kok Hee, dia menggunakan semua tabungannya untuk membeli pakaian dalam wanita dan menjualnya di Kolombia. Kemudian dia disapa oleh temannya yang bernama Alejandro yang merupakan ketua asosiasi pedagang di Kolombia. Setelahnya dia mengatakan jika Kok Hee adalah orang yang gigih dan juga bisa dipercaya. Dari obrolan semalam, Kok Hee pun langsung dipekerjakan. Ditemani oleh rekan kerjanya yang merupakan orang Kolombia bernama Miguel, mereka berdua mengambil barang di pelabuhan dan bertemu dengan sosok yang bernama Suyong. Untuk memuluskan aksi mereka, sudah pasti mereka menyuap semua petugas termasuk petugas bea cukai. Itu semua juga tidak luput dari perannya Park. Sedangkan Suyong hanya bertugas untuk membawa barang ke tempat tujuan. Tapi di antara banyaknya petugas korup, masih ada petugas yang berhati bersih.
Contohnya, petugas yang menanyakan semua kelengkapan dokumen mereka. Karena dirasa akan sulit, Suyong meminta Koki dan rekannya untuk menunggu, sembari menunggu kenalan Suyong datang. Ketika menunggu, Koki melihat ada sebuah patung. Si Miguel menjelaskan patung itu adalah tanda jika di tempat tersebut banyak orang yang tewas. Dari belakang, si Miguel mendengar sirine dari petugas bea cukai. Dia pun turun untuk menahan mereka. Karena merasa akan ketahuan, Koki dengan nekat malah mencoba untuk kabur. Aksi kejar-kejaran mereka pun akhirnya terhenti setelah ban dari truk Koki terkena tembakan dan mobil polisi yang nyungsep akibat sempak terbang. Dia yang masih berusaha untuk kabur alhasil tertangkap oleh polisi. Tapi berkat koneksi Park dengan petugas bea cukai yang bernama Carlos, Koki pun bisa dibebaskan. Malam harinya, para pedagang dan orang Korea di sana berkumpul. Di sana ada Dr. Hong yang merupakan ahli akupuntur, tapi penghasilannya berasal dari penyelundupan zamrud. Kemudian ada keponakan Park yang sekarang mengelola klub malam. Tapi saat makan malam, Suyong dan keponakan Park yang terlihat kurang suka terhadap satu sama lainnya mengalami sedikit cekcok. Karena dia merasa Park sengaja menempatkan Koki di bagiannya untuk mengawasi gerak-geriknya. Tapi perselisihan itu segera dihentikan oleh Park. 내가 그러던 네 아버지 천천히 해. 따라서 저 바닥. Singkat waktu, Koki kembali melanjutkan pekerjaannya untuk menyelundupkan pakaian dalam wanita, ditemani oleh Miguel dan juga Suyong. Seiring berjalannya waktu, Koki juga sudah mulai lancar berbahasa Spanyol. Selain itu, skala penyelundupan mereka pun juga semakin besar. Dan tentu saja hal itu juga membuat dompet mereka ikut tebal. Tidak terasa saat itu sudah masuk tahun 2002. Koki yang dulunya masih polos, kini sudah biasa minum alkohol. Dan terlihat malam itu dia sedang berpesta di klub malam yang dikelola oleh keponakannya Park. Dia kemudian diajak berbicara empat mata oleh rekan bisnisnya Suyong yang bernama Jeung. Dia mengajak Koki untuk membuat bisnis mereka sendiri. Karena sampai kapan Koki akan terus menjadi pesuruh. Suatu saat dia juga harus punya toko sendiri. Tapi Koki belum memiliki pemikiran tersebut karena dia merasa tanpa bantuan dari Park mereka akan sulit lolos dari bea cukai. Tapi dari bawah malah terjadi keributan akibat saling senggol saat sedang berjoget. Koki dan Jeong pun turun mencoba untuk memisahkan rekan mereka. Tapi saat Jeong tidak sengaja terkena hantaman, tanpa disangka ternyata dia membawa pistol. Untungnya dia langsung dibuat pingsan oleh keponakannya Park. Keesokan harinya, baik dari pihak Park dan Suyong, mereka sama-sama babak belur. Di sini anak buah Suyong menanyakan niat dari Suyong yang ingin menjual jaket musim dingin di Kolombia. Karena dia yakin dengan tujuannya, dia akan tetap pada rencananya. Tidak lama kemudian, Koki datang atas perintah Park untuk mengembalikan pistol yang dibawa Jeong. Selain itu, Suyong mulai memberikan Koki sedikit nasihat jika dia jangan terlalu percaya kepada Park. Karena selama ini tidak ada satupun anak buahnya yang berhasil sukses. Semuanya hanya berakhir menjadi pesuruh. Di sisi lain, Park ternyata juga melihat peluang dari rencana Suyong yang ingin menjual jaket musim dingin. Dia dan keponakannya pun berencana untuk mengambil sejumlah barang kiriman pertama.
Kemudian mereka akan mendatangi pabrik di Tiongkok untuk menambahkan modal dan mengambil alih semuanya. Dengan begitu Suyong tidak akan bisa berkutik. Dan untuk memuluskan rencana mereka, Park berniat untuk memanfaatkan kepolosan dari Koki. Dan untuk pistolnya, Suyong menyuruh Koki untuk menyimpannya. Siapa tahu suatu saat akan berguna karena ini adalah Columbia. Saat penyelundupan berlangsung, Park memberi arahan padanya untuk mengambil barang milik Suyong yang berlabel oranye. 봐라. 명심이야. Tapi saat barangnya dicek, boom, isinya hanyalah pakaian dalam wanita. Karena faktanya saat itu Koki sudah mendengar percakapan Park dan keponakannya. Selain itu, dia juga sudah membuktikan omongan dari Suyong jika dirinya akan diuji oleh Park. Dengan begitu, dia sudah menukar labelnya dan Suyong tetap mendapatkan jaket musim dingin miliknya. Dan benar saja apa yang dikatakan Suyong terbukti. Karena orang-orang langsung memborong jaket musim dinginnya. Tentu saja itu membuat mereka mendapatkan uang yang banyak. Terlihat Alejandro mulai kesal karena tokonya kalah saing. Sedangkan untuk masalah bea cukai, Suyong membagi mayoritas saham kepada Park. Hal itu pun membuat Park tidak punya alasan untuk menolak tawaran tersebut. Selain barang, mereka juga menyelundupkan uang. Uang yang tidak dilaporkan terus dikirim ke kampung halaman. Uangnya mengalir ke Hong Kong, kemudian ke Tiongkok, dan kembali ke Korea Selatan. Begitulah cara mereka mencuci uangnya. Berkat penjualannya yang sukses, Koki sampai bisa membeli rumah baru. Untuk saat ini, Koki dan Suyong benar-benar berada di atas angin. IMF 돈 때문에 Suyong yang merasa Koki adalah orang yang bisa dipercaya, bahkan sampai memberikan jam Rolex miliknya kepada Koki. Dia juga mengatakan jika dia memiliki mimpi untuk membangun sebuah mall besar di Columbia. 아니 믿어. 그렇게 세상은 넓고 Di tempat lain, Alejandro yang merasa tersaingi kemudian menemui Carlos dan menyuapnya dengan segepok uang. Agar saat Suyong kembali menyelundupkan barangnya, semua barang tersebut disita. Dan anehnya, Carlos ini dengan mudahnya setuju tanpa peduli hubungannya dengan Park. Yang dia pikirkan hanyalah uang. Anehnya, orang-orang seperti ini bisa mendapatkan jabatan yang tinggi. Pada saat penyelundupan, seketika aksi Suyong pun dihentikan oleh para tentara berkat arahan dari Carlos. Kebetulan saat itu terjadi hujan es batu dan berakhir dengan semua barang dagangan Suyong dan pedagang lainnya disita. Hal itu pun otomatis menimbulkan ketegangan untuk para pedagang, apalagi hari Natal sebentar lagi akan tiba. Tanpa adanya barang dagangan, mereka pasti tidak akan bisa bertahan hidup. Untuk mencari jalan keluar dari situasi ini, mereka semua kemudian berkumpul. Di pertemuan tersebut, Jae-young memiliki ide untuk mengambil barang selundupan di wilayah Venezuela. Tapi masalahnya, tempat tersebut dipenuhi oleh para pemberontak yang bersenjata. Karena tidak ada yang berani ke sana, tanpa ragu Koki mengajukan dirinya sendiri. Koki kemudian diberikan tas penuh dengan uang agar dia bisa membeli barang di sana. Tapi keesokan harinya, saat dia akan berangkat, tiba-tiba ayahnya yang entah dari mana datang dan ingin mengambil uang tersebut sambil membawa pistol. Si ayah yang berhasil kabur langsung dikejar oleh Koki. Entah kenal dari mana, si ayah terlihat dijemput oleh seorang wanita Columbia.
Apesnya, dari aksi kejar-kejaran tersebut, si wanita ternyata hanya memanfaatkan ayahnya. Karena setelah mendapatkan uang tersebut, dia dijemput oleh rekannya dan naasnya si ayah harus tewas setelah terkena tembakan. Meskipun dalam kondisi sedih setelah kehilangan ayahnya, tapi pedagang lain tidak begitu peduli karena mereka lebih mementingkan uang modal yang dibawa kabur oleh ayahnya. Karena tanpa barang mereka tidak bisa berjualan dan bertahan hidup. Koki yang sadar uang itu sangat penting bagi mereka semua hanya bisa meminta maaf dan berkata jika dia akan mengembalikan uangnya. Saat hari duka, yang datang melayat hanyalah 2 orang, yaitu Suyong dan Jaeyoung. Di sana, Jaeyoung keceplosan mengatakan jika petugas bea cukai menyita semua barangnya dan menyerahkannya pada Alejandro. Mengetahui hal itu, malam harinya dengan nekat, Koki datang ke gudang Alejandro untuk mengambil semua barang-barang tersebut. Saat melakukan aksinya, dia hampir ketahuan. Tapi dengan cepat dia langsung menghajar 2 orang yang berjaga di sana. Saat si wanita terus berteriak agar Koki berhenti, dia sempat berhenti. Tapi kemudian dia berpikir, ngapain gua berhenti? Dia pun lanjut menghajar lagi. Tapi dari luar teman-temannya ikut datang membantu. Setelah mengetahui Koki nekat datang seorang diri berkat arahan dari Park. 끝난 건 아니다. Berkat aksi dari Koki, mereka semua pun bisa melewati situasi tersebut. Jaeyoung yang merasa khawatir dengan Koki kemudian menghubunginya. Tapi dari belakang dia melihat jika ada orang asing yang sedang mengikutinya. Koki langsung menutup telepon karena mengetahui jika orang tersebut adalah seorang pembunuh bayaran yang dikirim oleh Alejandro. Dia pun berusaha susah payah kabur dari kejaran si pembunuh. Setelah mobilnya menabrak mobil lain, Koki pun dalam situasi terpojok. Apakah dia akan selamat? Por ese hijo de puta. Sedangkan Alejandro yang ditemui oleh Park memintanya untuk menyerahkan Koki jika ingin masalah di antara mereka cepat selesai. Tapi tiba-tiba Koki datang ke sana dalam keadaan masih selamat. Dan boom! Tidak pakai lama, Alejandro langsung tewas setelah mendapatkan tembakan. Ternyata Koki membayar si pembunuh dengan bayaran 2 kali lipat dari yang diberikan Alejandro. Sedangkan Park masih dibiarkan hidup. Koki yang polos telah berubah menjadi dingin dan kejam. Singkat waktu, Carlos yang sudah naik jabatan ditemui oleh Jaeyoung dan kembali lagi dia diberikan sekotak uang agar melepaskan Koki dari penjara. Sekali sampah, mau naik jabatan pun tetap menjadi sampah. Tidak pakai lama, dia juga menghabisi si wanita dan rekannya yang telah menghabisi ayahnya. Tiga tahun setelah kejadian itu, Koki yang terlihat sudah berubah mendengar pernyataan dari Carlos jika dia akan terus melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang selundupan. Apalagi undang-undang anti penyelundupan telah diusulkan ke Dewan Legislatif. Kembali dari Seoul, kini sikap Koki sudah sangat jauh berbeda. Dia terlihat lebih tenang dan dingin. Tapi baru saja tiba di tempat, keponakan Park langsung marah-marah karena dia tidak setuju dengan usulan undang-undang tersebut. Tidak hanya dia, Suyong pun sangat menentang usulan undang-undang tersebut. Ternyata sekarang Koki sudah menjadi seorang diplomat dan mendapatkan penghargaan dari Presiden Lee Myung-bak.
Karena adanya usulan undang-undang tersebut, malam harinya petugas langsung menyita dan membakar semua barang milik Suyong. Hal itu pun membuat orang-orang Korea yang ada di sana melakukan unjuk rasa untuk menendang usulan undang-undang tersebut. Koki yang melihat aksi tersebut meminta pada Carlos untuk membantunya karena dia akan menyelesaikan masalah ini. Yang Koki inginkan adalah dia bisa berdagang dengan cara yang legal dan resmi agar terlepas dari aksi yang bisa merenggut nyawanya kapan saja. Tapi pedagang lainnya belum mengerti dengan tujuan Koki. Esok harinya, Koki menemui Park yang sudah lama pensiun. Terlihat dia juga tidak menyukai niat Koki yang ingin merubah sistem pasar yang sudah lama berjalan. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya diminta untuk membuat janji bertemu dengan anggota lainnya. Kemudian konflik pun semakin memanas antara Suyong dan Koki. Dia juga sangat menentang niat Koki yang ingin merubah sistem pasar. Koki mengatakan jika sistem sudah berubah, hanya pebisnis yang legal lah yang akan bertahan. Jika kita tetap ingin mewujudkan impian kita untuk membangun mall besar. Mendengar hal itu, Suyong langsung marah dan mengatakan, sejak kapan itu menjadi mimpi kita? Dari awal itu adalah impianku. 내가 병신이지. 다 일어나. Ketika berkumpul dengan anggota lainnya, Koki mengatakan jika jalur penyelundupan akan ditutup. Dan untuk pertokoan yang baru pun hanya akan menerima barang yang legal. Koki berkata jika mereka mengikuti caranya, dia akan memberikan uang ganti rugi untuk barang-barang yang disita. Tapi karena keponakan Park yang sudah terbiasa untung besar dengan cara yang kotor, dia pun tetap saja menolak usulan dari Koki. Meskipun itu semua demi kebaikan mereka semua agar keluar dari bisnis yang kotor. Secara diam-diam, keponakan Park melakukan perundingan dengan anggota lainnya. Entah apa yang akan mereka rencanakan. 이런 게 또 언젠가. Keesokan harinya, saat Koki akan menaiki mobilnya, dia tidak bisa membuka pintunya. Dia kemudian menelpon Miguel. Tapi saat Miguel menekan kunci mobilnya, boom! Mobilnya langsung meledak. Hal itu pun membuat Koki mendapatkan luka pada tubuhnya. Melihat Koki masih hidup, Suyong, keponakan Park, dan Jae-young pun langsung ketar-ketir karena pelakunya adalah Suyong itu sendiri. Suyong yang panik langsung mengambil uangnya dan berniat kabur dari sana. Sedangkan Koki yang sudah sembuh sedang diantar oleh Park menggunakan mobil anti peluru. Suyong ternyata pergi ke klinik milik Dr. Hong. Dia ke sana untuk meminta beberapa batu zamrud dan berencana pergi dari Kolombia menggunakan pesawat. Tidak lama dia dihubungi oleh Koki. Suyong langsung mengatakan jika dia bukanlah pelakunya. Tapi Koki justru mengatakan jika dialah pelakunya. Dan boom! Dari belakang Dr. Hong langsung menusukkan jarum akupunturnya yang membuat Suyong seketika tidak bisa bergerak. Dr. Hong ternyata lebih memihak kepada Koki. Karena Dr. Hong tidak suka pada orang yang berbuat sampai sejauh ini pada rekan sebangsanya. Setelahnya mereka berdua terlihat menguburkan sesuatu. Kemudian Koki juga ikut mengubur jam Rolex pemberian dari Suyong. Itu artinya yang dikubur adalah jasad dari Suyong. Setelah dari sana, Park lanjut berkendara dan membawa Koki ke sebuah tebing. Dan di sana terdapat patung yang dulu dilihat oleh Koki. Artinya di tempat tersebut terdapat banyak orang yang tewas.
Tiba-tiba dari belakang ada seorang pria datang mengendarai motor dan langsung menembak ke arah Koki. Tapi karena kacanya anti peluru, Koki pun masih selamat. Ternyata Park berniat untuk menghabisi Koki dengan memberitahu anak sulung dari Alejandro agar dia bisa membalaskan dendam ayahnya. Tapi boom! Si pria langsung tewas setelah ditembak oleh Koki. Begitu juga dengan Park yang ditembak di bagian perutnya. Ternyata Koki membawa pistol yang dulu diberikan oleh Suyong yang akhirnya berguna di momen seperti ini. Tanpa sepatah kata pun, Koki langsung menghabisi Park. Terus bagaimana dengan Jaeyoung dan keponakannya Park? Entahlah, karena film pun sudah berakhir. Padahal gua pengen banget kedua orang itu dihabisi, terutama si kampret keponakannya Park. Tapi saat gua nonton film ini tidak dijelaskan bagaimana nasib mereka berdua. Dan rumornya film ini sempat membuat Koki yang diperankan oleh Song Joong Ki merasa sedih karena filmnya sepi akibat masalah pribadinya. Padahal yang gua lihat aktingnya keren-keren aja di film ini. Tapi fans yang terlalu fanatik mengait-ngaitkan masalah pribadi si aktor dengan kemampuan aktingnya. Konnichiwa.